Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita masuk ke sesi 13, yaitu uji bivariat, uji korelasi Pearson dengan SPSS. Sebelum praktek, kita bahas dulu terkait uji korelasi Pearson dengan SPSS. Uji korelasi merupakan uji bivariat ya, Anda semuanya, di mana kita membutuhkan satu variabelnya numerik dihubungkan dengan satu variabel lagi juga harus numerik. Sehingga hubungan antara variabel numerik dengan numerik nanti kita bisa melakukan uji korelasi maupun uji regresi. Nah, apa sih tujuan dari uji korelasi? Yang pertama, untuk menunjukkan derajat atau keeratan hubungan. Jadi nanti bisa terlihat apakah derajat hubungannya lemah atau kuat. Yang kedua, tujuannya adalah arah hubungan dua variabel numerik. Itu nanti bisa kita gambarkan apakah arah hubungannya itu positif atau negatif. Uji korelasi membutuhkan variabel independen dan dependen yang numerik. Contoh di sini yang Anda semuanya bisa lihat ya. Apakah hubungan berat badan dan tekanan darah mempunyai derajat yang kuat atau lemah? Jika ada pertanyaan seperti itu, teman-teman dapat melakukan uji korelasi. Nah, berarti ini variabel numeriknya yang pertama adalah berat badan dan yang kedua adalah tekanan darah. Atau ingin mengetahui apakah kedua variabel tersebut berpola positif atau negatif. Nah, ini juga bisa terjawab oleh uji korelasi. Karena tadi ya ada dua tujuan dari uji korelasi, bisa melihat derajat hubungan atau yang kedua bisa melihat arah hubungan. Secara visual, uji korelasi ini bisa dilihat dengan diagram tebar atau scatter plot, di mana X itu menandakan variabel independen atau garis horizontal. Sedangkan Y adalah variabel dependen yaitu garis vertikal. Contoh di sini ya Anda semuanya. Terlihat pada diagram tebar, jika dikatakan korelasi atau linearnya atau arahnya positif, ini berarti dia ke arah ke atas. Sedangkan kalau linearnya negatif, ini semakin ke bawah. Sedangkan jika tidak ada hubungan, ini akan bertebaran saja tanpa adanya kerapatan ya ataupun pola. Ini disebut sebagai tidak ada hubungan. Jadi jika tebaran scatter plot ini semakin rapat berarti semakin kuat. Sedangkan jika tebarannya semakin melebar berarti semakin lemah. Nah, bagaimana dengan pola positif dan negatif? Jadi hubungan dua variabel dapat berpola positif jika kenaikan satu diikuti dengan kenaikan variabel yang lain. Jadi ini sama-sama naik ya. Misalnya, semakin bertambah berat badan, semakin tinggi tekanan darah. Jadi ini berpola positif. Bagaimana dengan hubungan berpola negatif? Bila kenaikan satu tetapi variabel yang lainnya mengalami penurunan. Misalnya, semakin bertambah umur, semakin rendah kadar Hb. Jadi ada yang naik satu variabel yaitu umur dan ada yang turun satu variabel yaitu kadar Hb. Nah, ini disebut sebagai pola negatif. Bagaimana dengan koefisien correlation Pearson? Nah, ini teman-teman simbolnya adalah R kecil ya. Namun ini adalah hitung-hitungan, tapi kita tidak terapkan pada pembelajaran kali ini. Kita menggunakan hasil dari SPSS. Nah, ini sudah dipelajari pada mata kuliah biostatistik inferensial. Nah, ini untuk simbolnya. Nah, ini untuk nilai korelasi atau R. Jadi, Anda semuanya, jika nanti hasil R-nya adalah 0, berarti tidak ada hubungan linear. Namun, jika R-nya
minus 1 berarti hubungannya itu adalah negatif sempurna. Sedangkan R-nya adalah positif 1 berarti hubungannya positif sempurna. Jadi untuk nilai R ini hanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nah, inilah pengelompokannya. Jadi kalau R-nya 0 sampai 0,25 berarti tidak ada hubungan atau disebut juga hubungannya lemah. Sedangkan jika R-nya 0,26 sampai 0,50 berarti hubungannya sedang. Sedangkan jika R-nya adalah 0,51 sampai 0,75 berarti hubungannya kuat. Sedangkan R 0,76 sampai 1 berarti hubungannya sangat kuat atau sempurna. Jadi tadi ya, semakin mendekati angka 1 hubungannya akan semakin kuat. Nah ini ya, kalau nanti tergantung kalau arahnya negatif, berarti hubungannya negatif sempurna. Kalau arahnya positif 1, berarti semakin ke arah positif 1, berarti hubungannya semakin positif sempurna atau kuat. Nah, contoh di sini ya, kita akan melakukan uji hipotesis dengan uji korelasi. Contohnya ingin mengetahui apakah hubungan antara dua variabel numerik terjadi secara signifikan. Jadi kalau ada kata signifikan berarti kita akan jawab dengan uji statistik. Nah, pertanyaan penelitian yang bisa kita jawab misalnya, apakah ada hubungan antara umur dengan kadar Hb? Nah, ini perlu diperhatikan, umur yang kita hubungkan ini adalah datanya numerik, jadi variabelnya belum dikelompokkan. Dengan kadar Hb juga numerik ya, berarti kadar Hb-nya juga belum dikelompokkan. Atau yang kedua ingin menjawab apakah ada hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi. Berat badan ibu berarti variabel numerik juga ya yang belum dikelompokkan. Dan berat badan bayi adalah variabel numerik yang belum dikelompokkan. Contoh di sini yang kita akan jawab apakah ada hubungan antara umur dengan kadar Hb. Sehingga kita bisa tuliskan uji hipotesisnya. Yang pertama H0. H0-nya adalah tidak ada hubungan antara umur dengan kadar Hb. Nah, umur di sini adalah umur numerik ya. Kadar Hb-nya juga numerik. Hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan umur dengan kadar Hb. Bagaimana dengan keputusan uji? Nah, untuk keputusan uji statistik, kita memang berpatokan ke p-value dengan standarnya adalah alfa 5% yaitu 0,05. Jadi bila nilai P kecil sama dari alfa, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan, ada hubungan, atau ada korelasi. Yang B, bila nilai P-value besar dari alfa, maka keputusannya adalah H0 gagal ditolak. Berarti tidak ada perbedaan, atau tidak ada hubungan, atau tidak berkorelasi. Oke, kita lanjut ke praktek uji korelasi dengan SPSS. Jadi Anda semuanya, tadi syaratnya adalah kita melakukan uji korelasi, yaitu kita memiliki dua variabel numerik. Nah, di sini saya sudah memiliki variabel numerik independen saya adalah umur dan dependen saya adalah kadar Hb. Jadi nanti agar rapi teman-teman, pada saat entry data, yang pertama yaitu untuk variabel independen. Jadi di sini umur bertindak sebagai independen, sedangkan kadar Hb bertindak sebagai dependen atau variabel yang dipengaruhi. Oke, syaratnya sudah terpenuhi, kita bisa melakukan uji korelasi. Langkahnya, yang pertama klik analyze, lalu pilih correlate, lalu pilih bivariate. Nah, di sini adalah kotak bivariate correlation. Nah, ini teman-teman bisa langsung tambahkan saja variabelnya ke kotak variabel. Setelah itu tidak kita lakukan apa-apa, jadi ini sudah secara otomatis tercentang yaitu correlation koefisiennya yaitu Pearson yang kita pilih. Terus test of signifikannya juga yang kita pilih to tell sudah terpilih juga.
Terus flagnya juga sudah terpilih. Jadi langsung oke saja. Kita oke. Nah, ini adalah hasil dari output korelasi. Nah, ini Anda semuanya. Ini ada satu tabel saja ya. Hasilnya yaitu correlation. Nah, bisa terlihat di sini ya. Nah, yang mana nilai R? Nilai R teman-teman bisa lihat di sini adalah nilai Pearson correlation. Tapi kita lihat di bagian yang ujungnya, yaitu minus 0,536. Bisa terlihat ya. Berarti R-nya itu adalah minus 0,536. Berarti bisa dikatakan kuat ya. Jadi kita lihat lagi panduannya. Nah, jika nilai R-nya adalah besar dari 0,5, berarti ini hubungannya kuat ya. Berarti ini kita dapetin adalah hubungannya adalah 0,536. Berarti ini besar R-nya adalah besar dari 0,5 atau berada pada urutan ketiga ya di sini pada kategori R, di mana hubungannya dikatakan kuat. Nah, bagaimana dengan arah? Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang pertama tadi keeratan hubungan. Jadi tadi sudah terlihat ya, keeratan hubungannya adalah kuat. Sedangkan arahnya bagaimana? Negatif. Berarti kita mendapati hasilnya adalah linear yang negatif, yaitu minus 0,536. Jadi bisa terlihat ya di sini. Kalau tidak ada minusnya berarti arahnya positif. Namun kalau ada minus berarti arahnya negatif. Nah, bagaimana dengan p-value? P-value bisa kita lihat pada baris kedua, yaitu sig 2 tel. Itu p-value-nya adalah 0,0000. Nah, ini untuk baris kedua sama saja ya Anda semuanya. Jadi yang kita lihat cukup yang baris pertama saja, yaitu baris umur. Bagaimana dengan penyajian? Kita bisa sajikan data ya. Di sini Anda semuanya bisa lihat. Bisa terlihat ya di sini. Tabel penyajian data hasil korelasi kita. Hubungan antara umur dengan kadar Hb ya. Nah, di sini kita bisa ikuti saja urutannya di sini ya, Anda semuanya. Umur yang kita lihat adalah pada baris umur saja. Baris yang kedua akan sama ya. Berarti R-nya kita bisa tuliskan adalah minus 0,536. Ada di sini ya, di baris pertama. Sedangkan p-value-nya adalah 0,00000. Nah, n-nya adalah 50. Oke, kita sudah bisa melakukan interpretasi data. Tabel tabel 5.4 menunjukkan hasil korelasi antara umur dengan kadar Hb dengan nilai R kecil ya, sama dengan minus 0,536. Artinya hubungan antara umur dan kadar Hb
menunjukkan hubungan yang kuat dan berpola negatif. Berpola negatif yang berarti semakin bertambah umur, maka semakin rendah kadar Hb. Itu ya karena polanya negatif. Jadi ada yang naik dan ada yang turun. Selanjutnya, hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan signifikan antara umur dengan kadar Hb. Kadar Hb dalam kurung p-value-nya adalah 0,000. Jadi itu ya Ananda semuanya. Jadi sudah terjawab pada tujuan korelasi kita, yaitu untuk menentukan keeratan hubungannya, serta untuk menentukan arah hubungan, serta untuk menentukan hasil uji statistik atau hipotesis. Oke, insya Allah nanti ada tugas ya Ananda semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.